Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membuat video spesial yang keempat. Jadi tema spesial kali ini yaitu tentang masalah yang dihadapi Liverpool saat ini. Seperti yang kalian tahu, Liverpool baru saja menelan kekalahan 2-1 lawan Manchester United. Dan tidak hanya itu aja, dalam 3 laga awal mereka di Liga Inggris, mereka tanpa kemenangan sama sekali. Padahal musim lalu itu mereka pemain luar biasa. Mereka bisa sampai di 4 final. Di 3 final dan 1 di Liga itu mereka bisa bersaing dengan Manchester City untuk memperebutkan juara sampai menit laga terakhir. Dari 3 final itu 2-nya jadi juara, yaitu Carabao Cup sama FA Cup. Kalah di final lawan Real Madrid, tapi ini masih adalah pencapaian yang luar biasa untuk Liverpool. Tapi sekarang situasinya berbalik. Padahal mereka yang pemain bintang dijual itu cuma Sadio Mane yang musim lalu, tapi sekarang sudah hancur. Apakah hanya karena faktor Sadio Mane doang atau karena juga yang lain? Jadi ini saya akan kupas satu-satu di sini ya. Ini bakal lama, jadi masalahnya Liverpool di sini karena cukup kompleks juga hampir sama seperti MU kemarin. Jadi untuk mengetahui masalah Liverpool lebih lanjut, sebelumnya saya mau menunjukkan ini dulu. Jadi ini saya kelihatan enggak ya? Semoga kelihatan. Jadi ini saya bikin formasi Liverpool yang tahun lalu mereka juara. Tahun lalu yang formasi andalan Liverpool dari musim lalu sampai musim sekarang. Jadi yang di sini ini kiper biasanya Alisson Becker. Itu paling pertama dengan backupnya Komi Hinke Leher sebagai kiper kedua, Adrian sebagai kiper ketiga. Kemudian yang ada namanya Pistaglio tapi nggak pernah masuk skema, jadi nggak pernah hitung. Kemudian di back kanan nomor 66 ini ada Trent Alexander-Arnold. Ini back andalannya di tengah, di backup sama Joe Gomez biasanya, atau James Milner. Dan sekarang ada namanya Calvin Ramsey, itu masih sangat muda. Kemudian di center back ini biasa yang di kota ini biasanya ada Joel Matip sama Virgil van Dijk yang sering diturunkan jadi starter. Virgil van Dijk back terbaik di dunia sejak beberapa musim lalu sampai sekarang, bahkan pernah masuk nominasi Ballon d'Or. Ballon d'Or itu nominasi untuk individu terbaik di tahun tersebut, jadi performa terbaik pemain di itu tersebut, bahkan individu juga di tahun-tahun tersebut. Di backup sama Ibrahima Konate, Nat Phillips, Joe Gomez juga. Joe Gomez ini selain back kanan juga bisa back tengah. Kemudian Sepp van den Berg ini back muda, masih 20 tahun kalau nggak salah. Nanti Calvin Ramsey itu masih 18 tahun. Jadi masih muda, masih belum jadi starter, belum mentalnya masih belum. Kemudian di back kiri di sini ada Andrew Robertson. Kemudian di backup sama namanya Konstantinos Tsimikas. Nah, sekarang di tengah ini tak kotai. Jadi oh iya, sebelumnya kenapa tadi tak kotai? Karena backupnya ini bisa diganti-ganti pairingnya. Jadi bisa Virgil van Dijk atau Ibrahima Konate atau Joel Matip dan Nat Phillips dan sebagainya. Jadi cadangannya ini bisa bermain di salah satu center back ini. Sama kayak di midfielder ini. Jadi midfielder biasanya ada yang starter Jordan Henderson sebagai kapten. Kemudian ada si Fabinho, ini biasanya jadi gelandang jangkar, jadi bantu pertahanan. Dia juga bisa kadang-kadang bisa di back tengah juga bisa. Kemudian bukan posisi aslinya. Kemudian Thiago Alcantara sebagai kreatif midfielder atau back gelandang tengah yang kreatif. Di backup sama Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Harvey Elliott, James Milner, dan pemain baru namanya Fabio Carvalho. Kalau kalian lihat di sini, ini juga tak kotai karena back ini bisa mengisi satu posisi. Jadi bisa misalnya Jordan Henderson
Alex Oxlade-Chamberlain dan Curtis Jones bisa juga, atau Curtis Jonesnya di kiri mengisi posisinya Henderson itu juga bisa, makanya ini tak kotaki juga. Harvey Elliott by the way juga masih muda, ini masih 18 tahun, produk asli akademi Liverpool. Fabio Carvalho juga umurnya sama. Yang paling tua James Milner umur berapa itu, 36 tahun kalau nggak salah. Sama Curtis Jones ini masih 20 tahun juga, masih muda. Nah, yang tiga ini attacker gitu ya. Ini attacker. Ini di kanan dulu. Kanan ada Mohamed Salah nomor 11. Biasanya pelapisnya ini ya dulu ada namanya Takumi Minamino tapi bisa dijual. Kemudian sekarang ya mungkin tinggal Diego Jota sebagai pelapis. Di sebelum ke tengah, kiri dulu. Kiri di sini ini ada Luis Diaz, winger kiri. Ini andalan Jurgen Klopp juga, dibeli pas tahun 2002 lalu ya kalau nggak salah ya, baru 6 bulan kok. Jadi 2002 awal dan dia langsung nyetel. Ini pemain luar biasa. Di backup juga sama namanya Diego Jota juga. Tapi biasanya Diego Jota lebih ke kiri sih dibanding ke kanan sini. Makanya tidak kotak, soalnya beda. Kalau midfielder kan 3 ini kan hampir sama back. Kalau 3 ini beda. Jadi ini winger, yang kiri sama kanan ini winger, yang ini lebih ke winger, yang ini ke pemain tengah. Dulu ada yang namanya Sadio Mane. Jadi bahkan dulu andalannya itu sebelum ada Luis Diaz ya, itu andalannya, dan Diego Jota andalannya itu Mohamed Salah, Roberto di tengah, Sadio Mane di kiri. Tapi sekarang Sadio Mane sudah dijual. Sadio Mane ini bisa jadi winger, bisa jadi striker, bisa dijual ke Bayern Munchen, diganti sama Darwin Núñez. Ini back dari Benfica, dibeli dari harga 80 juta euro. Jadi cukup besar. Tapi untuk striker itu harganya normal. Soalnya emang striker bagus tuh mahal harganya, wajar. Kemudian Roberto Firmino, ini backup sekarang strikernya namanya Darwin Núñez, penyerang tengahnya Darwin Núñez. Utama backupnya Roberto Firmino. Kemudian Diego Jota juga bisa main di tengah, cuma entah kenapa di Jurgen Klopp ini dia main di kiri. Gitu, di sini biasanya penggantinya Luis Diaz. Oke, jadi ini kan line up-nya itu. Tapi sekarang skuadnya lagi jomplang. Nah, pas ini bentar ya, saya tuliskan dulu siapa aja yang cedera. Oke, ini saya sudah list by the way yang cedera siapa aja. Jadi kalau kalian lihat di sini total ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 cedera sama 1 suspend. Jadi Darwin Núñez kena kartu merah di laga lawan Crystal Palace. Jadi dia 3 laga, satunya sudah MU ini nggak bisa main. Jadi tinggal 2 laga lagi dia nggak bisa main gitu. Tapi bukannya itu aja, kan kalau di sini kalau kalian lihat juga ini kan kebanyakan pemain cadangan. Yang pemain inti paling cuma Joel Matip sama Thiago Alcantara. Tapi ini sebenarnya agak fatal juga, yang terutama Thiago Alcantara. Ini mungkin salah satu-satunya gelandang kreatif yang dimiliki Liverpool, karena Henderson ini lebih ke box to box. Apa itu box to box? Jadi gelandang yang bantu bertahan dan menyerang. Jadi lebih apa ya lari-lari untuk membantu. Kayak kalau nggak salah namanya gelandang pengangkut air atau apa. Kalau Fabinho itu lebih ke bertahan. Jadi betul-betul yang playmaker itu Thiago. Dan Thiago cedera itu juga cukup berat. Tapi bukannya itu aja, ditambah performa pemainnya yang juga mulai menurun. Seperti kalau kalian lihat di MU kemarin yang menurun satunya Virgil van Dijk. Padahal dia adalah back terbaik dunia, tapi ya dia kan bisa saja melakukan suatu kesalahan. Tapi masalahnya kalau dia bermain jelek, nggak ada yang bisa gantiin Van Dijk, karena Van Dijk back kelas dunia. Penggantinya ya Ibrahima Konate, Phillips, Joe Gomez ini masih belum. Apalagi Van de Beek belum dimainin juga, masih belum bisa mengimbangi. Kemudian juga yang menurun itu 2 wingback, Andrew Robertson sama Trent Alexander-Arnold.
Ini terutama Alexander Arnold. Ini kan terkenal karena dulu itu crossingnya bagus, free kicknya api, dan dia bisa bantu serangan dengan bisa bantu serangan, bisa cut in ke tengah. Tapi sekarang menurun, terutama dari sisi defensif. Dia berapa kali kalah duel udara, beberapa kali kalah sprint. Maksudnya dia kan selalu seringnya, dia mungkin keenaan nyerang sampai lupa balik gitu. Datanya gitu yang saya lihat gitu. Kemudian ya penggantinya tidak ada juga. Joe Gomez ini ya nggak bagus sih, nggak sesuai kualitasnya Trent Alexander-Arnold, jadi di bawahnya memang, makanya akan sering dijadikan sama Klopp juga, Jurgen Klopp. Kemudian Andrew Robertson penggantinya juga Tsimikas ini ya juga kualitasnya masih di bawah, jauh di bawah Andrew Robertson. Jadi apa ya bahkan dia ya crossing tidak bisa sampai pernah dimarahin Klopp. Jadi ya Robertson anggapannya nggak ada penggantinya juga. Kemudian ini yang tengah banyak cedera, tengah ini ya mengandalkan, akhirnya pas lawan MU mengandalkan James Milner dan Harvey Elliott. Harvey Elliott dia bagus sebenarnya tapi masih muda, jadi apalagi ini di laga besar makanya dia nggak seberapa kelihatan, mungkin kan masih tekanan, masih harus beradaptasi karena masih muda. Tapi James Milner ini pemain senior sebenarnya, kalau dari sisi kepemimpinan apa tekanan dia sudah terbiasa, cuma ya dia masalahnya di stamina. Dan yang aku lihatnya yang James Milner ini, aku lihat dia cuma pas apa itu mau menahan gol pertamanya MU yang akhirnya gagal karena Van Dijk nggak menutupi. Itu blundernya Van Dijk juga sih. Dia harusnya kayak mengcover James Milner, kan James Milner di depan sliding, kan Van Dijk itu di belakangnya, pasis di belakangnya, harusnya Van Dijk yang memblok tendangannya Sancho, tapi ternyata dia cuma melihat saja sambil tangannya ke belakang. Aku jangan ngerti kenapa, mungkin emang lagi error aja di pertandingan ini. Nah kemudian tapi tidak hanya itu aja, selain ya karena nggak ada gelandang kreatif ini, jadi ya serangannya kurang kreatif dan gampang dipatahkan oleh lawan, terutama yang biasanya bermain counter atau ngumpulin parkir bis lah, susah untuk apa itu menyerang karena yang parkir bis karena nggak ada gelandang kreatif. Jadi ya crossing gitu aja akhirnya ketangkap. Kemudian selain itu mereka juga nggak punya killer. Jadi, maksudnya killer itu apa? Mereka itu nggak punya kayak, aku lupa namanya. Mereka tuh nggak punya kayak yang pencetak gol yang ulung istilahnya. Sebenarnya ada Darwin Núñez, cuma Darwin Núñez cedera dan dia ya masih baru datang, jadi masih mungkin butuh adaptasi. Jadi ya nggak bisa mengandalkan Darwin Núñez juga. Muhammad Salah sebenarnya bisa, tapi entah kenapa Muhammad Salah agak hancur juga, walaupun dia sudah mencetak berapa ya, 2 gol atau apa, tapi kebanyakan kan dari tap in. Jadi nggak sebagus musim lalu lah istilahnya, masih bagus, pemain bagus nggak sebagus musim lalu, agak menurun sedikit. Ya jadi praktis mengandalkan Luis Diaz kan masih bagus, cuma kan nggak semua laga dia main bagus. Jadi apa ya, kedalaman squad intinya juga kurang. Nah sudah kedalaman squad kan, nah masalahnya satu lagi sekarang, karena kedalaman squad kurang, celakanya adalah ownernya Liverpool ini tidak mengeluarkan duit. Jadi gini kan, loh tapi kan Darwin Núñez kan dibeli 80 juta, iya tapi kan itu kan dibeli dari Sadio Mane dulu, dari penjualan Sadio Mane apa. Jadi praktis ya pemilik Liverpool namanya FSG ini ya nggak ngeluarin duit, soalnya itu duit dari hasil penjualan pemain, bukan dari pemiliknya sendiri begitu. Bandingan dengan kayak Manchester City, Arsenal, Chelsea yang pemiliknya sangat royal mengeluarkan duit untuk beli pemain. Bahkan Chelsea sekarang gila-gilaan, semua diburu pemain-pemain dengan nama besar. Kayak contohnya aja Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling apa. Sedangkan Liverpool selain beli Núñez tuh yang bilang cuma mungkin yang pemain bagus ya kan, dia kan nggak dikasih Sadio Mane. Tapi yang lain Fabio Carvalho, Calvin Ramsey yang masih usia di bawah 20 tahun kalau nggak salah, itu masih terlalu muda buat Liverpool untuk jadi pemain inti, itu masih belum bisa. Paling ya ini mungkin jangka panjang, tapi masalahnya Liverpool akhir-akhir yang sekarang ini saya juga lihat
Oh ya, saya juga lihat masalah ini tidak hanya dari referensi saya sendiri sih, jadi ada juga dari pundit, para pundit-pundit sepak bola, kemudian juga dari pemain-pemain legendaris kayak Jamie Carragher, Roy Keane, apa dan lain-lain. Kemudian juga dari para fans-fansnya Liverpool yang tahu keadaan dalamnya Liverpool gimana. Jadi saya juga ambil banyak referensi. Kalau apa itu, ya ini pelit sih ownernya ini sebenarnya Liverpool ini. Masalahnya mereka kan mungkin pemiliknya merasa ini skuadnya musim lalu sukses kok, kenapa saya harus berinvestasi lagi. Padahal kan sekarang banyak pemain cedera, kan musim lalu kan tidak banyak pemain cedera, sekarang banyak pemain cedera. Jadi kan harus invest, harus beli pemain gitu, terutama gelandang dan mungkin penyerang juga, mungkin butuh. Ya banyak sih, gelandang, penyerang, dan 2 wingback, dan ya mungkin back tengah juga. Sebenarnya banyak sih yang perlu dibeli. Tapi ya itu, jadi ini pusat transfer tinggal 1 minggu lagi, nggak tahu siapa yang dibeli lagi. Kemudian juga kalau kata si Carragher, Liverpool tuh biasanya sering terkena counter. Jadi apa itu, dia kalau lawan pemain counter, Liverpool pasti rentan kena. Itu saja tim besar jarang kayak gitu, apalagi kalau Manchester City jarang kayak gitu, katanya sih gitu. Kemudian Roy Keane pun ini legenda MU ya, Manchester United, tapi dia khawatir juga dengan Liverpool karena kedalaman skuadnya kurang. Jadi dan performanya lagi nggak bagus, performa tim ini kayak mungkin lelah atau mungkin merasa tidak tergantikan gitu. Jadi mereka kurang apa itu istilah menunjukkan performa terbaik gitu yang biasa mereka lakukan selama beberapa musim ini. Dan juga apa itu, apa lagi ya terutama juga transfer ini ya, mereka nggak aktif padahal mereka harusnya menambah kedalaman squad. Kalau kayak gini terus, Liverpool bisa saja disalib ya, mereka merelakan gelarnya ke Manchester City lagi, dan ini akan membuat liga jadi membosankan karena City juga barusan dapat Erling Haaland, kemudian dapat beberapa pemain kalau nggak salah Calvin Phillips juga apa. Jadi mereka betul-betul menambah kedalaman squad. Dan juga ya siapa yang bisa nandingin juga, Chelsea ya juga lagi terseok-seok, MU apalagi ya syukur aja mereka menang lawan Liverpool. Kemudian Tottenham enggak, Arsenal biasanya ngegas di awal tapi biasanya juga di tengah musim ya menurun. Nah, jadi ya aku harap Liverpool bisa beli pemain lagi, dan juga Liverpool ini apa ya, dari harusnya Liverpool yang salah bukan pelatihnya ya. Jadi aku sudah lihat Jurgen Klopp ini sudah lama, dari awal dia latih apa, dia sudah bangun yang luar biasa. Bayangin dari peringkat 9 Liga Inggris sekarang jadi tim terbaik dunia, itu berkat Jurgen Klopp. Dia mampu apa itu menemukan talenta-talenta terbaik kayak Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold apa. Jadi itu sudah pencapaian luar biasa, bahkan berapa kali masuk final Liga Champions, berhasil menang Liga Champions, Liga Inggris, semua liga sudah di apa itu ya, semua piala sudah berhasil dapat lah ya, maksudnya yang bisa didapat kayak misalnya Champions League sudah dapat, Liga Inggris sudah dapat, Piala Liga Inggris sudah dapat, kemudian ada apa itu namanya, Piala Dunia antar klub juga dapat ya, hampir istilahnya bersama Community Shield dapat. Memang luar biasa klub ini. Jadi aku harap sih ownernya Liverpool ini baru apa itu dukung Klopp lagi dengan beli pemain yang dia inginkan istilahnya. Kalau perlu pemain bintang, karena Liverpool butuh pemain bintang, bukan pemain muda lagi. Pemain mudanya mungkin sudah cukup, saya rasa sudah cukup. Cuma pemain tuanya, terutama usia emas, di usia ya sekitar 22 sampai 29 lah, di bawah 30 tahun. Karena squadnya ini apa ya,
Jadi kekurangan usia emas juga, terlalu banyak pemain tua dan pemain muda, jomplang umurnya, yang tengah-tengah dikit gitu. Apa lagi ya? Rasanya sudah, mungkin itu aja ya. Ya semoga, aku harap juga pemain-pemain ini bisa sembuh dari cedera dan juga bisa main dengan kekuatan terbaik lah Liverpool. Dan pemain utamanya juga bisa membalikan lagi performanya seperti musim-musim sebelumnya. Karena mereka sekarang berada di posisi 16 Liverpool ini, dan ya ini bukan pencapaian bagus apalagi disalip MU sekarang. Jadi di antara Big Six 6, jadi City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, MU, Liverpool peringkat yang paling rendah. Jadi Liverpool betul-betul harus berbenah. Cuma dapat 2 poin dari 9 itu pencapaian yang buruk sih. Dan ini sudah dari awal, jadi lawan Fulham mereka hancur, babak pertama hancur, juga bisa menahan. Lawan Crystal Palace juga begitu, jadi itu harus bisa mengimbangi. Sekarang lawan MU kalah, jadi betul-betul mungkin semoga pemiliknya juga sadar bahwa bannya harus dibenahi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton.